Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Maulida Prasetya Alam. Saya kepala dusun di sebuah desa Ngrau, Kecamatan Ngrau, Kabupaten Bojonegoro, yang saat ini sedang melaksanakan perkuliahan di salah satu universitas kerjasama dari Pemkab Bojonegoro dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mengajak kalian semua melihat betapa pentingnya infrastruktur untuk berjalannya roda ekonomi yang lebih baik. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen Bapak Pandu Yuwanjaya, MPA. Semoga dengan adanya video ini, pandangan kita akan infrastruktur pembangunan akan semakin luas. Bahwa beton bukan untuk dimakan, beton tidak untuk membuat perut kenyang, tetapi dengan adanya infrastruktur, adanya beton untuk dimanfaatkan keberadaannya sebagai penunjang perputaran ekonomi. Jadi ikuti perjalanan saya dan tonton video ini sampai selesai. Kita saat ini berada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Mengapa saya mengajak kalian semua ke sini? Di sini dulu sebelum jembatan TBB di belakang saya ini dibangun, ini adalah jalur utama penghubung antar Desa Luwihaji di Kabupaten Bojonegoro dengan Desa Medalem di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Yang aksesnya menggunakan perahu atau orang sini bilang adalah getek. Ini adalah akses tercepat daripada mereka memutar, akan memakan waktu jauh lebih lama, sekitar 1,5 jam perjalanan. Jelas jalur tersebut sangat memakan waktu. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebanyakan masyarakat Desa Medalem itu untuk belanja, untuk tengkulak, untuk logistik keperluan sehari-hari itu kebanyakan di Kabupaten Bojonegoro karena memang aksesnya jauh lebih dekat. Tapi hanya bisa menggunakan sepeda motor yang otomatis berarti bawaannya hanya sedikit. Kemudian dari sisi pemanfaatan perahu getek, pengelola perahu saat itu adalah pemerintah desa, khususnya pemerintah Desa Luwihaji dan Desa Medalem, karena sistem hasil baginya adalah antara dua desa tersebut secara bergantian mengelola perahu sebulan sekali. Contoh di bulan Januari dikelola oleh Desa Luwihaji, kemudian di bulan selanjutnya dikelola oleh Desa Medalem. Sehingga dengan adanya pengelolaan perahu tersebut ada tambahan di pendapatan asli desa masing-masing. Lalu bagaimana setelah adanya jembatan TBB di belakang saya ini dibangun? Berarti PAD dari dua desa tersebut hilang. Lalu bagaimana program pemerintah desa untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya dapat kalian saksikan di akhir video. Sekarang mari kita berpindah ke lokasi ke jembatan TBB di belakang saya saat ini. Selamat datang di jembatan TBB atau jembatan terusan Bojonegoro Blora. Sekarang kita berada di tengah-tengah jembatan TBB atau jembatan terusan Bojonegoro Blora, atau warga sini menyebutnya adalah jembatan WBL, wisata Blok Luwihaji. Karena kalau sore memang menjelang maghrib di sini banyak sekali muda-mudi yang nongkrong untuk menikmati sore hari. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang jembatan ini. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 220 meter dengan lebar 9 meter. Yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa jembatan ini menghubungkan dua desa dari dua kabupaten yang berbeda, yaitu Desa Luwihaji di Kecamatan Ngrau, Kabupaten Bojonegoro, dengan Desa Medalem yang di belakang saya adalah Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Bisa dibilang proses pengerjaan jembatan ini sangat singkat, hanya 6 bulan. Menurut detik.com, awal pembangunan jembatan ini itu dimulai tanggal 1 Juli 2020 dan berakhir di akhir tahun 2020, lebih tepatnya di bulan Desember. Kemudian secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum
pada tanggal 3 Januari 2021 yang pada saat itu diresmikan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Profesor Dr. Pratikno MSOC SC yang kebetulan merupakan putra kebanggaan dari Bojonegoro sendiri. Kemudian ada Menteri PUPR Bapak Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Selanjutnya ada Menteri Perhubungan Insinyur Karya Sumadi, ada juga dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, dan tentu saja ada Ibu Pati Bojonegoro Ibu Ana Muawana yang turut hadir dalam acara peresmian tersebut. Pembangunan jembatan ini dilakukan menggunakan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Bojonegoro daerah atau APBD tahun 2020 dengan nilai pagu 97,630 miliar dan APBD Kabupaten Blora sebesar 8,251 miliar. Karena memang bukan hanya jembatan saja yang dibangun, tapi juga infrastruktur pendukung seperti jalan ini juga dibangun dengan cara dirigit atau dicor. Lalu dengan anggaran sebesar itu, apa dampak positif yang dirasakan masyarakat? Mari kita ulas bersama-sama. Dampak yang pertama yang dirasakan adalah kemudahan akses perjalanan tentu saja yang sangat menyingkat waktu. Tidak hanya dirasakan warga sekitar, tapi dengan adanya jembatan ini sekarang banyak kendaraan besar seperti truk bisa mengirim logistik bisa lebih cepat, kemudian dengan jumlah yang lebih besar tentunya. Ada juga kendaraan bus pariwisata, kemudian untuk akses untuk mudik lebaran juga lebih cepat. Sama halnya yang dirasakan masyarakat sekitar, khususnya bagi warga Desa Medalem yang saat ini bisa lebih mudah untuk tengkulak ke pasar-pasar di Kabupaten Bojonegoro, bisa lebih dekat, kemudian bisa lebih banyak membawanya untuk dibawa ke Medalem, Kabupaten Blora, karena memang aksesnya juga lebih mudah, kemudian bisa dilakukan sewaktu-waktu, jadi tidak harus pagi hari, tidak harus karena dulu waktu hanya ada perahu, mereka hanya bisa mengakses perahu itu dari pagi sampai sore hari. Kemudian dampak yang kedua yang dirasakan saat ini adalah dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, otomatis hal tersebut juga membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar jembatan, maksud saya, untuk membuka usahanya seperti warung makan, warung kopi, toko pulsa, dan lain-lain. Yang sebelumnya semua itu tidak ada karena memang jalan di sekitar sini sangat sepi. Kemudian yang seperti saya awal tadi bilang, kalau di sore hari ini banyak sekali muda-mudi yang nongkrong di sini, itu juga membuka peluang usaha seperti cilok, seperti sosis, itu kan juga merasakan hasil yang lebih dengan adanya jembatan TPP ini. Selanjutnya semakin terbukanya dampak selanjutnya adalah semakin terbukanya akses perdagangan. Contoh yang bisa dirasakan dengan adanya jembatan TPP ini adalah pasar lokal, baik pasar hewan maupun pasar-pasar desa. Kami sempat melakukan penelitian di salah satu pasar hewan di Desa Ngrau, Kecamatan Ngrau. Pada saat itu kita bertemu secara langsung dengan pengelolanya. Sebelum adanya TPP ini dibangun, pasar hewan tersebut biasa-biasa saja, bahkan di sekali waktu itu dikatakan sepi. Tapi dengan adanya jembatan ini, pasar kambing di Desa Ngrau atau pasar hewan di Desa Ngrau itu seperti mendapatkan gairahnya kembali. Saat ini sangat ramai di saat-saat tertentu, bahkan ada terdengar kabar bahwa pasar hewan akan diperluas areanya untuk mampu menampung proses perdagangan yang ada. Ini merupakan dampak dari terbukanya akses yang semakin luas karena banyak pedagang hewan dari Kabupaten Blora bisa melakukan transaksi di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian mungkin masih banyak lagi dampak yang bisa dirasakan masyarakat sekitar dari adanya pembangunan jembatan TPP ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menuju ke satu lokasi terakhir untuk menjawab rasa penasaran kalian terkait bagaimana sih pendapatan asli desa yang dulunya memanfaatkan perahu sebagai PAD desa yang saat ini hilang karena memang akses perahunya sudah tidak ada.
kemudian apa sih program pemerintah desa untuk mengganti semua itu. Mari kita menuju ke lokasi selanjutnya. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana pemerintah desa, khususnya pemerintah desa Luwehaji, mengganti pemasukan pemasukan asli desa, pendapatan asli desa atau PAD. Pemerintah desa Luwehaji melalui BUMDes-nya membuat taman desa atau wisata lokal yang dibuka untuk umum. Lalu bagaimana perputaran ekonominya? Taman ini atau wisata lokal ini bisa dinikmati kapan saja. Akan tetapi memang waktu yang tepat adalah malam hari, karena mereka menjual berbagai jenis makanan, karena ada memang di sini disediakan ada food court menjual makanan dan minuman. Kemudian terkadang juga ada live musik yang diisi dari musisi-musisi lokal di daerah sini. Mereka juga membuka channel YouTube untuk acara live musik tersebut. Kemudian ada juga terkadang ada juga taman baca yang disediakan oleh komunitas kecil di daerah sini. Jadi tidak hanya wisata malam, tapi juga ada wisata ilmu yang bisa dimanfaatkan. Mungkin pemasukannya memang tidak seperti pengelolaan perahu atau getek di waktu yang lalu, karena memang kalau dari perahu kan setiap hari ada pemasukan. Mungkin kalau di taman wisata lokal ini pemasukannya tidak seperti yang waktu lalu. Tapi setidaknya dengan adanya taman wisata lokal desa ini bisa memancing daerah masyarakat dan mungkin khususnya BUMDes Luwehaji untuk bisa membuka peluang usaha lainnya, bisa memperluas jaringan yang lebih luas untuk pemasukan pendapatan asli desa yang lebih besar. Terima kasih atas atensi dari kalian semua untuk bisa menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.